Mau tahu Ustadz Somad di mana aja, sedang di mana, bersama siapa, ngapain aja? Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official. Subscribe, like, share, and comment. Hi Guys Official, mantap. Assalamualaikum guys, kami sekarang menuju ke Taif. Ke Taif kami. Ini mobilnya guys, Masya Allah. Bang Umar. Siap. Bang Guru. Ada Bang Kurtubi. Ini bos kita guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaman kecamatan. Iya. Kami dalam perjalanan ke Taif. Ke Taif itu ya Taif dulu yang pernah didoakan oleh Rasulullah, yang Rasulullah dahulu pernah ke sana dan sampai di Taif beliau dilempar sampai berdarah. Yes, ada? Sampai berdarah kakinya dan Jibril ngomong ke Rasulullah, jika darah yang dari tubuhmu itu jatuh ke tanah, maka akan roboh, maka akan aku hancurkan Taif. Gitu ya, betul. Oleh Rasulullah apa yang terjadi? Bagaimana dia berupaya untuk menghapus darah itu untuk tidak sampai ke tanah. Kayak gitulah beliau cintanya ke masyarakat Taif. Dan kemudian Rasulullah mendoakan masyarakat Taif pada satu saat insya Allah seluruh masyarakatnya akan Islam. Dan Alhamdulillah hari ini 100% masyarakat Taif Islam. Itu merupakan satu anugerah yang didapatkan oleh masyarakat Taif hari ini dengan kehadiran Rasulullah SAW. Ini mobil kami guys, bayangkan. Itu bos PDA. Masya Allah. Ini bos Madian. Masya Allah. Nah, fasilitas yang kami berangkat ke Taif sekarang ini difasilitasi oleh Madian, Travel Madian. Jadi kalau ada jamaah yang mau umroh VIP dengan travel Hendri, Madian PDA, Bang Hendri. Oh, Madian PDA. Jangan lupa itu. Dia Jadi ceritanya merger. wajar ya. Kan itu sudah Dia lama kita disuruh balik kita ya. ini Ustadz Hasbi ini guys. Beliau ini penyedia bis-bis VIP untuk jamaah-jamaah. Jadi kalau kita lihat dari video-videonya di akun mereka, akun Madian ini, ada bahkan jamaah itu yang naik mobil VIP dari Madinah ke Makkah ya. Iya. Oh, ini. Mulai dijemput dari airport. Wah, mulai dijemput dari airport. Yes. Ada pantun untuk Madian ini, San? Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kawan. Kalau Tuan mau pergi umroh, berangkat bersama Madian. Jangan lupa bersihkan dada. Kalau Tuan mau berangkat umrah, berangkatlah dengan PDA. Tuh guys, ada dua yang disebut dalam nih. Karena kedua-duanya ada di dalam nih guys. Masya Allah. Ya gitu. Nah ini mobil kita. Ini dalam mobilnya guys. Tengok Sami guys, Sami. Halo Sami. Oh, Sami. Kita masuk YouTube loh Sami. Sami, nanti YouTube kita nih. Nggak mau. Aduh, Sami. Nah, ini fasilitas di dalam bus. Nah, ini Mr. Wira guys. Nah, oke. Nah, kita ingin tahu sebenarnya seberapa banyak ada mobil yang seperti ini di Mekah dan bagaimana cara kalau ada kita dari jamaah yang ingin memakai mobil ini dalam perjalanan safari mereka untuk ziarah. Nah, kita tanya ke Ustadz Hasbi. Beliau ini owner travel Madian di Sulawesi. Ya Ustadz Hasbi. Ya, Ustadz. Ada jemaah bertanya gimana cara untuk bisa memakai mobil ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk fasilitas bus VIP yang ada di Mekah ini itu sangat-sangat terbatas. Dan semua perusahaan sebenarnya mampu untuk membuat atau mendatangkan bus VIP. Cuma dengan sekali lagi itu
itu ada aturan dari Saudi Arabia. Jadi ada perusahaan memang yang sudah diberikan kelayakan. Ya, jadi tidak semua perusahaan bus yang ada di Saudi punya perusahaan bus PIP. Ya. Jadi ada sistem kelayakan. Nah, sudah berapa tahun beroperasi, sudah berapa busnya, kapasitas busnya, ya, bus yang digunakan, pelanggaran karena terkait dengan bus PIP ini itu adalah pelayanan untuk pemerintah sebenarnya, untuk tamu-tamu khusus, ya. Jadi tidak serta-merta semua perusahaan bisa mendapatkan izin untuk ada pelayanan bus PIP ini. Oh, ya. Kalau kita sekarang ada tamu khusus Tuan Guru ya. Ya, alhamdulillah untuk perusahaan bus Al Safir ini, ya itu dia meskipun dia orang Arab, tapi dia kedekatannya dengan beberapa sahabat-sahabat orang Indonesia dan dia sendiri yang biasa menyaksikan Ustadz ya, di YouTube atau di mana dia pernah mengatakan sama saya, ada dai mumtaz, ya nih dia menyanjung Ustadz itu karena penyampaian ceramahnya Ustadz itu dia tahu, dia paham bahwa ini dia selalu menyampaikan dengan dalil. Nah, itu dia suka itu. Apalagi dia sempat melihat followernya Ustadz itu ya di Instagram atau di TikTok dan lain sebagainya, itu Masya Allah. Makanya ya beliau ketika kami minta sama beliau, ya dia cepat merespon itu. Ya, dan aturannya sebenarnya itu kalau menurut Abu Hasan yang punya ini, antum 1 bulan sebelum menggunakan bus PIP saya ini, itu mesti sudah harus di booking duluan. Ya, artinya booking 1 bulan sebelum digunakan. Ya. Namun ya alhamdulillah ya dengan nasib yang baik, keikhlasan untuk bersama-sama saudara-saudara. Tak perlu 1 bulan ya? Ya. Tak perlu 1 bulan kalau kita ya? Alhamdulillah cuma 3 hari. 2 hari. Ya. Dapat langsung. Ya, alhamdulillah. Itu bagian yang di kantornya Abu Hasan itu dia cepat merespon ketika saya bilang insya Allah semua menggunakan bus ini bersama Tuan Guru dan para sahabat. Kalau orang ingin kalau bertanya mereka berapa biaya sewa mobil seperti ini? Iya, dia kalau ke perjalanan sehari full itu ya dari pagi sampai malam itu kurang lebih 2.800 real. 2.800 real ya. 10 juta lebih juga ya? Dari itu hampir 15 juta ya? Iya. Iya. Dari pagi sampai malam. Satu hari. Iya, itu kalau dipakai khusus. Masya Allah. Tapi kalau ketika kita menggunakan sejak penjemputan sampai terakhir itu lebih murah, agak murah. Oh hitungannya. gitu. Ya menjemput dan mengantar kita ya dari bandara ke Hotel Madinah ke Mekah Jeddah, nah itu agak lebih murah. Oke. Hitungannya. Syukran Ustaz Hasbi. Mudah-mudahan yang sampai berminat yang melihat video ini untuk lebih memudahkan koordinasi atau meminta bus PIP ya bisa dihubungi di kontak kami. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, kita sekarang kan menuju Taif ini Ustaz. Dan sekarang juga boleh dikatakan travel juga menjual salah satu paket jualannya itu ziarah ke Taif. Bagaimana sebenarnya sejarah Taif ini Ustaz? Taif adalah sebuah kota negeri yang jaraknya dari kota Makkah Al-Mukarramah tergantung cara ngitungnya, ada yang 100, ada yang 120, lebih kurang segitu. Nabi setelah lama berdakwah lebih kurang 13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah,
Tapi dakwah itu tidak berkembang karena penolakan orang Makkah. Maka Nabi SAW pergi menuju Taif. Ke Taif beliau jalan kaki. Karena kalau beliau naik kuda, ketahuan orang Arab kafir musyrik sudah curiga, ini pasti mau keluar. Maka beliau berjalan kaki ke Taif. Sampai di Taif, beliau tidak disambut dengan tola'al badru alaina. Beliau dilempar dengan batu, dilempar dengan kayu, dilempar dengan kotoran oleh orang-orang Taif. Maka datanglah malakul jibal. Malak artinya malaikat, jibal penjaga segala bukit-bukit ini. Kata malakul jibal, kau tunjukkan akhsyabain. Akhsyabain, dua bukit yang besar mengapit Masjidil Haram. Satu Jabal Abi Qubais, tepatnya di belakang Bukit Sofa. Satu lagi di hadapannya namanya Jabal Qu'aitian. Kau tunjuk dua bukit ini ya Muhammad SAW, akan kucabut, kuratakan kota Taif ini, kata malakul jibal, malaikat penjaga bukit. Disitulah nampak adab akhlak Nabi SAW. Biasanya orang kalau marah dia akan katakan, mohon maaf saya kemarin sedang emosi. Nabi saat itu kalau emosi sangat, kalau dia manusia biasa disitulah puncak emosi. Tapi apa kata dia? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu keturunan yang menyembah Engkau dan tidak mempersekutukan Engkau dengan apapun. Jadi yang didoakan itu bukan cuma bapak kakek moyangnya, sampai anak cucunya. Bandingkan dengan doa kita. Kalau kita marah sama orang, 7 turunan kita benci. Nabi SAW dalam keadaan genting mendoakan supaya anak cucu orang Taif ini. Terkabulkah doa Nabi? Setelah 1446 tahun sekarang, Taif 100% Muslim. Bapak moyang, nenek moyang mereka dulu yang menghalau, mengusir Nabi. Sekarang Taif menjadi tempat wisata, alam indah, bukit dingin sejuk, sayur-sayuran, tanam-tanaman, buah-buahan yang kita makan di kota Makkah itu sebagiannya dari Taif. Lalu kemudian Nabi SAW bernaung, mencari perlindungan di balik bukit. Di situ dia mengadu, ilaika ashku dha'fa quwwati, kepada engkau aku mengadukan kelemahan, wa qillata hilati, ketidakberdayaan, wa hawani 'alan nas, kehinaanku di tengah manusia, anta rabbul mustad'afin, engkaulah Tuhan tempat meminta berlindungnya semua orang-orang yang lemah. Jadi puncak daripada pengharapan hanyalah Allah. Jangan berharap kepada kawan, jangan berharap pada teman, jangan berharap pada siapapun. Allah ingin mengajarkan kita semua, puncak pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, kalau seluruh umat di dunia ini tidak ada menolong kita saat kita susah, yakinlah bahwa Allah ingin mengatakan, aku ingin supaya dalam kesusahanmu cuman aku yang menolong. Lalu kemudian Nabi SAW bernaung di satu kebun, berhenti sejenak. Rupanya ada juga rasa kasih sayang di dalam hati orang musyrik itu. Maka diberikannya lah setangkai anggur kepada budaknya. Nama budaknya Andas. Datanglah Andas ini membawa anggur, tangkai anggur kepada Nabi SAW. Sebelum memakan anggur itu Nabi membaca Bismillah, kata Nabi. Andas terkejut. Dari mana kamu, kata Andas? Kenapa? Karena tidak ada orang di sini sebelum makan menyebut nama Allah. Jadi orang Taif itu dulu sebelum makan tidak ada menyebut nama Allah. Heran si Andas, dari mana kamu menyebut nama Allah? Kata Nabi SAW, Allah itu Tuhan saya. Nabi balik bertanya kepada Andas, kamu kok tahu sebelum makan itu nyebut nama Allah? Kata Andas, saya berasal dari Ninawi. Oh, dia orang Ninawi. Oh, kalau begitu kamu berasal dari kampungnya Yunus bin Matta, Nabi Yunus. Kata Andas, iya, saya berasal dari kampungnya Nabi Yunus. Andas balik bertanya ke Nabi, dari mana kamu tahu Yunus?
Kata Nabi Yunus, itu saudaraku. Nabi Yunus itu saudaraku. Adas langsung bersimpuh, mencium tangan Nabi dan bersimpuh di hadapan Nabi SAW. Lalu kemudian apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini? Bahwa orang ahli kitab sudah lama menanti kedatangan Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu bahwa akan ada lahir seorang Nabi di akhir zaman, dan mereka menunggu kedatangan itu. Atas termasuk yang menunggu kedatangan Nabi SAW. Begitu dia tahu bahwa inilah saudara Yunus bin Matta, Nabi yang diutus Allah di akhir zaman, maka dia langsung bersimpuh, mencium tangan Nabi. Betapa beruntungnya Adas. Dia bukan orang Makkah, dia bukan orang Taif. Dia datang merantau sebagai budak, sebagai pembantu, tapi dia sempat mencium tangan Nabi. Betapa ruginya Abu Lahab dan Abu Jahal. Mereka tinggal di Makkah, melihat Nabi sejak kecil. Andai saja mereka berhati lembut, pernah mencium tangan Nabi SAW. Kita bukan Abu Lahab, kita bukan Adas. Andai kita hidup di zaman itu, apakah kita memilih posisi sebagai Adas? Belum tentu. Maka sebenarnya kita dibuat Allah hidup di akhir zaman ini, Allah ingin menyelamatkan kita dari segala fitnah itu. Maka walaupun kita hidup di akhir zaman, insya Allah kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Tuhan memakan rendang mesti dikunyah. Ini tidak boleh panjang-panjang karena kue ini terlalu mewah. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Hi Guys Official. Semoga liputannya menjadi inspirasi buat anak-anak muda.